Oke, setelah baterai dicas ini sudah berjalan hampir 12 jam. Dan ini yang satu lagi sudah hampir penuh, yang dua sudah penuh. Oke, saya akan tes untuk menghidupkan strum. Ini dia teman-teman, dengan ditambahkan lem lilin ini jadi lem lilin ini sebagai pendingin juga. Ini dalam pengecasan dia hampir mencair, tapi nanti setelah dingin dia akan beku kembali. Ini terukur ampernya mencapai 9 dan kembali turun. Oke, mantap. Baterai ini dapat digunakan untuk strum PDC ataupun PAC, tapi tidak tepat untuk strum platina dikarenakan back EMF yang merusak perangkat. Ini di sini ada IC, ataupun dia juga ini adalah baterai kering, jadi tidak dianjurkan untuk strum platina. Sekarang saya tes ukur berapa perbedaan antara di multitester dengan multitester saya hang. Di sini 15 volt, di situ 12 volt. Itu yang tepat itu teman-teman. Ini tingkat dropnya sangat rendah. Mantap. Saya akan tes menggunakan 2 helai. Putus. Sip. Sekarang kita cas kembali. Ini juga yang belum penuh. Oke teman-teman. Oke teman-teman, setelah tempo hari kita tes beberapa baterai dan beberapa modul, sekarang saya akan merangkai baterai yang lebih besar ampernya dengan modul yang kecil-kecil ini, dimana di sini rangkaian seri dan paralel berlaku. Ini baterainya juga telah saya charger satu persatu. Setelah saya pilih dimana yang bagus dan yang jelek, telah saya sortir. Modul yang akan saya gunakan adalah modul ini, T6845C, untuk modul power bank. Ini bekas eksperimen tempo hari, akan saya copot. Modul yang ini tidak kita gunakan untuk BMS yang lebih besar. Yang kita gunakan yang milik power bank ini. Oke, saya masih memiliki beberapa modul. Saya akan rangkai satu persatu.
saya pilih dengan golongannya. Kikis pada permukaan untuk mempermudah penyolderan. Oke. Setelah itu, ini akan saya ukur. Untuk pengujian sederhananya, saya hanya melakukannya seperti ini. Ini kita ambil satu helai dan itu untuk pengujian ampernya yang saya lakukan. Itu hanyalah cara sederhana. Oke, ini adalah rangkaian paralel yang kemudian kita rangkai seri, positif, negatif, positif. Oke, satu langkah sudah berlalu. Satu rangkaian telah jadi sekarang berikutnya kita ukur. Wow, 14 volt. Oke teman-teman, ini nanti setelah bekerja keras, baterai akan mengalami kenaikan suhu. Jadi kita perlu menambahkan sesuatu. Ini saya tambahkan lem lilin untuk meredam panas sekaligus untuk perekatan. Oke, tiba saatnya pemasangan BMS. Ini akan saya buat seperti ini. Di sini negatif, di sini positif, dan berikutnya ini positif, yang di sini adalah negatif. Begitu seterusnya. Untuk bagian ini jacknya akan saya copot. Oke, modul telah mencapai 3 dan akan saya tes setelah kita bongkar apakah dia bermasalah atau tidak. Oke, aman dan aman. Ini konstruksi yang akan saya gunakan. 1, 2, 3. Oke, karena ini hanya 3 baterai, 3 susunan baterai, jadi kita hanya butuh modul sekitar 3.
kabel hitam akan saya lambangkan sebagai negatif, kabel kuning dan merah akan saya lambangkan sebagai kabel positif. Yang pertama adalah ini positif, ya positif, ini negatif, berarti saya akan tancapkan di sini dan positifnya ke sini. Oke, ini untuk positif. Untuk negatifnya ini untuk negatifnya. Oke, negatif saya pindahkan. Untuk penyolderan bisa dari depan ataupun dari belakang. Lampunya di belakang. Tidak masalah, karena ini masih terlihat. Oke, satu babak telah ready. Dan berikutnya untuk yang ini, tetap bisa dilakukan di sini karena ini masih satu jalur. Ini positif juga nyambung ke sini, jadi kita bisa meletakkannya juga di sini ataupun di sini. Sekarang untuk negatifnya sama seperti pertama tadi, saya akan memindahkannya ke sini. Negatifnya saya letakkan di sini. Oke, langkah 2 sudah terpasang. Sekarang kita tes kembali. Dan sekarang untuk langkah ketiga. Langkah ketiga sama seperti yang pertama tadi, kita bisa meletakkan di sini karena dia ini yang positif tersambung juga ke negatif. Oke, langsung kita tempel, saudara-saudara.
terakhir. Ini untuk negatifnya. Oke, selesai. Sekarang selesai ini untuk yang terakhir dan kita tes. Sekarang kita pasang untuk kabel polaritasnya agar terlihat lebih cantik. Mungkin saya akan tembuskan ke sini. Ya, ini dia. Kabel negatif, dan ini untuk kabel positifnya. Kabel positifnya saya bisa letakkan di sini untuk mendapatkan kesan yang mengikat. Saya akan lewatkan ini agak tampak berbelit. Agar sedikit lebih panjang, nah ini dia teman-teman. Agar tampak teratur. Ini adalah negatif dan ini adalah positif. Sekarang kita tes. Dan kita ukur. Berapa voltasenya. Ini negatif, ini positif, ini dia 14 volt. Sekarang waktunya kita cas satu persatu. Ini sudah menyala. Berikutnya saya tetap menggunakan cas yang ini.
ternyata tidak bisa menggunakan charger yang bersatu. Jadi teman-teman harus menggunakan charger terpisah. Berakibat fatal ya. Kabel data langsung panas. Oke, semua telah bekerja. Berapa voltasenya? Di antara ketiga modul ini memiliki suhu yang berbeda-beda. Sepertinya ini tergantung pada baterainya, mana yang lebih penuh. Semakin dia penuh, semakin turun temperaturnya, alias semakin dingin. Ini nantinya setelah lampu tidak berkedip, berarti setiap susunan baterai mulai menunjukkan penuh. Langsung saja ini akan saya lem. Untuk teman-teman yang masih dalam uji coba, jangan dibuat permanen seperti ini. Dimatangkan dulu konsep yang ingin Anda buat. Ini terus terang saya juga sebenarnya belum matang, tapi ini sudah positif akan saya gunakan. Di BMS telah jadi. Ini untuk IC-nya. Untuk IC-nya juga akan saya tambahkan lem lilin. Untuk bagian IC dan juga induktor saya tambahkan lem lilin. Ini nantinya juga berfungsi sebagai pendingin. Butuh waktu sekitar 13,5 jam untuk mengecas baterai sekotak ini aja ya. Itu dikarenakan BMS nya juga kecil, hanya 1 ampere, wajar. Sementara yang dicasnya ini hampir mencapai 8 ampere.